Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pertemuan kedua tentang substansi genetik. Pada minggu yang lalu kita sudah membicarakan hubungan antara kromosom, gen, dan DNA. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita masuk ke materi yang kedua, yaitu struktur DNA dan RNA. Nah, untuk struktur DNA dan RNA ini ada 3 hal yang perlu dikuasai. Yang pertama adalah struktur dan fungsi DNA, yang kedua adalah struktur dan fungsi RNA, dan yang ketiga adalah perbedaan DNA dan RNA. Nah, marilah kita masuk ke yang pertama, yaitu struktur DNA. Kalian mungkin sudah mengenal waktu SMP bahwa DNA itu adalah double helix. Nah, apa maksudnya double helix dan bagaimana strukturnya? Mari kita lihat di sini ya. Ini adalah double helix. Jadi ini ada pita yang anti paralel. Apa artinya anti paralel? Bahwa yang satu adalah arahnya 5, 3, sedangkan satunya lagi adalah 3, 5. Ya, jadi ini bentuk dari DNA itu adalah double helix, terdapat 2 pita. Nah, kalau kita lihat lagi, pita ini tersusun atas 2 hal yang utama. Yang pertama adalah pitanya ini, ya. Kemudian ada tangga di tengahnya. Pita ini merupakan rangkaian dari ini ya. Kalau kita lihat di sini ada fosfat gula pentosa ya. Fosfat gula pentosa itu membentuk pitanya. Kemudian tangganya apa? Tangganya adalah basa nitrogen ya. Jadi intinya adalah di sini ada pita, 2 pita yang anti paralel, yang satu arah 5, 3, yang satu lagi arah 3, 5. Pitanya ini merupakan tersusun atas fosfat dan gula pentosa. Sementara tangganya ini berisi basa nitrogen ya. Nah, mari kita lihat lagi. Di sini basa nitrogennya apa saja ini? Ternyata di sini T selalu berpasangan dengan A. Artinya apa? T itu adalah timin, A itu adalah adenin. G selalu berpasangan dengan S. G itu guanin, S itu sitosin. A berpasangan dengan T ini ya. Jadi ada 4 basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin, timin, guanin, sitosin. Ikatan antara adenin dan timin ini merupakan ikatan hidrogen. Kita lihat di sini antara adenin dan timin itu ada 2 ikatan hidrogen. Sedangkan antara guanin dan sitosin itu ada 3 ikatan hidrogen. Ya, jadi timin selalu berpasangan dengan adenin dengan 2 ikatan hidrogen. Guanin selalu berpasangan dengan sitosin dengan 3 ikatan hidrogen. Nah, untuk memudahkan, kalau saya singkat ATGS, ati gosong. Jadi A selalu berpasangan dengan T, ya, ati. G selalu berpasangan dengan S, gosong. Jadi kalau ada urutan basa nitrogen pada DNA nanti akan selalu berpasangan, A selalu dengan T, G selalu dengan S ya. Nanti kita lihat dulu satu persatu seperti ini. Ini ya, DNA ini. Nah, ini adalah gula pentosa ya. C-nya ada 5, maka gula pentosa. Kemudian ini adalah gugus fosfat, sedangkan ini adalah basa nitrogen ya. Jadi ini nukleotida. Ini yang disebut dengan nukleotida ya, nukleotida. DNA itu tersusun atas nukleotida. Satu nukleotida itu tersusun atas gula pentosa, kemudian basa nitrogen dan gugus fosfat. Tuh ya. Nah, kalau kita lihat lagi, maka di sini
Ini gula pentosanya. Ini ada O, ini C1, C2, C3, C4, C5. Jadi kita memberi nomor C-nya itu dari O-nya, C1, C2, C3, C4, C5. Nah, di dalam nukleotida ini yang harus diperhatikan adalah untuk basa nitrogennya berikatan dengan atom C nomor berapa? Di sini berikatan dengan atom C nomor 1, gitu ya. Kemudian untuk fosfatnya berikatan dengan atom C nomor berapa? Ternyata berikatan dengan atom C nomor 5, ya, 1, 5. Nah, kemudian kita perhatikan di sini, ternyata atom C nomor 3 itu adalah berikatan dengan nukleotida yang lainnya. Ya, jadi kan DNA itu polinukleotida, artinya tersusun atas nukleotida-nukleotida. Sekali lagi yang perlu diperhatikan, di sini gula pentosa ini C-nya 5, C nomor 1 berikatan dengan basa nitrogen, C nomor 3 berikatan dengan nukleotida lainnya, sedangkan C nomor 5 itu berikatan dengan gugus fosfat. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang perlu diperhatikan yang lainnya tadi, antara adenin dan timin itu adalah pasangan abadi yang diikat oleh 2 ikatan hidrogen. Sedangkan guanin dan sitosin itu pasangan abadi yang diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Kalau mau dirumuskan dengan kata-kata, maka struktur DNA itu seperti ini. Komponen penyusun DNA adalah nukleotida yang terdiri dari fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Nukleotida yang kehilangan gugus fosfat disebut nukleosida, ya. Jadi jangan keliru antara nukleotida dan nukleosida. Kemudian basa nitrogen pada DNA terdiri dari golongan purin, yaitu adenin dan guanin, dan pirimidin, yaitu timin dan sitosin. Ya. Jadi kalau mau dikelompokkan besar, sebenarnya basa nitrogen di DNA itu ada purin dan pirimidin. Kalau purin itu terdiri dari adenin dan guanin, dan pirimidin terdiri atas timin dan sitosin. Nah, dalam DNA adenin selalu berpasangan dengan timin, ya, AT, gitu, dengan 2 ikatan hidrogen. Kemudian guanin selalu berpasangan dengan sitosin, GS, ya, berpasangan diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Nah, nukleotida ini membentuk polinukleotida, ya. Polinukleotida di mana DNA terdiri dari 2 rantai polinukleotida yang tersusun terpilin dan tadi antiparalel, tuh ya. Ini adalah struktur DNA. Kemudian DNA itu bisa bereplikasi, menggandakan diri. Kapan DNA itu bereplikasi? DNA bereplikasi ketika pada fase interfase pembelahan sel, ya. Nah, ada 3 teori replikasi DNA. Yang pertama adalah konservatif, yang kedua semi konservatif, dan yang ketiga adalah dispersif. Coba sekarang kita perhatikan apa bedanya itu. Di sini dibedakan dengan warna, ya. Jadi ada warna biru dan warna merah. Kita lihat di sini. Teori konservatif itu menyatakan bahwa pita DNA lama ini dengan pita DNA baru itu berbeda. Artinya induknya ini adalah pita DNA lama nanti akan membentuk pita DNA baru yang benar-benar baru, berbeda dengan pita lamanya. Kalau semi konservatif, kita lihat satu pita berwarna biru, artinya itu dari lama, kemudian satu pita berwarna merah. Nah, ini pita yang baru. Apa artinya?
pita lama itu menjadi template dari pita yang baru. Jadi akan terbentuk 2 DNA, di mana 2 DNA ini terdiri dari 1 pita lama dan 1 pita baru. Kalau tadi konservatif tadi, pitanya itu berbeda, jadi pita lama sendiri, pita baru sendiri. Kalau pada semi konservatif, separuh pita lama, separuh pita baru. Sedangkan kalau yang dispersif itu kombinasi pita lama dan pita baru, tetapi di sini adalah terpotong-potong, ya. Jadi pita lama, pita baru, pita lama, pita baru, dan seterusnya. Jadi ini bedanya. Ya, jadi ada perbedaan. Nah, dari ketiganya ini, dari hipotesis ini mana yang bisa diterima? Nah, dari penelitiannya, dari penelitian sebelumnya diketahui kalau ini adalah yang diterima adalah semi konservatif. Sehingga kalau nanti kita berbicara tentang replikasi DNA, yang kita maksud adalah replikasi DNA semi konservatif. Ya, nah sekarang kita bicarakan tentang replikasi DNA. Bagaimana sih tahapan dari replikasi DNA? Tolong untuk replikasi DNA ini saya akan menayangkan video tentang replikasi DNA. Mohon diperhatikan karena di sini agak rumit. Ini adalah sesuatu yang abstrak. Maka mari kita lihat replikasi DNA. The replication of DNA begins at a sequence of nucleotides called the origin of replication. Helicase unwinds the double-stranded DNA helix, and single-strand binding proteins react with the single-stranded regions of the... Ya, saya jelaskan bagian per bagian. Ya, kita lihat di sini. Di sini ada pita DNA yang antiparalel tadi ya. Kita lihat di sini. Satu pita adalah arah 5, 3 dan pita yang lainnya adalah 35. Oh ya, ini apa artinya arah 5, 3 dan 35? Artinya adalah arah 5, 3 itu dimulai dari atom C nomor 5 ya, menuju atom C nomor 3. Sedangkan 35 itu adalah atom C nomor 3 ke atom C nomor 5. Gitu ya. Nah, kemudian untuk memulai replikasi tadi ada satu enzim yang berperanan. Apa tadi enzimnya? Yaitu enzim helikase. Apa tugas dari enzim helikase? Helikase itu bertugas untuk membuka double helix dengan cara memutus ikatan hidrogen antar basa nitrogen. Jadi, dengan diputusnya ikatan hidrogen oleh enzim helikase, maka kemudian double helixnya ini membuka. Ya, itu tugas dari helikase. Kemudian di sini ada lagi yaitu single strand binding protein. Apa tugasnya single strand binding protein? Itu adalah membuat double helixnya itu tetap membuka supaya nanti bisa dibaca atau bisa dibuatkan pita yang baru ya. Seperti halnya kalau kita bayangkan saja seperti kita kalau mau mencabut gigi itu kan supaya supaya tetap membuka maka itu harus ada ganjelnya. Nah, kalau di sini ganjelnya itu adalah single strand binding protein. Jadi supaya tetap membuka gitu ya. Nah, kita lanjutkan. The DNA and stabilize it. DNA polymerase III is the major enzyme involved in DNA replication. DNA polymerase III can only add a nucleotide to the 3' end of a pre-existing chain of nucleotides, and it cannot initiate a nucleotide chain. Ya, kemudian setelah membuka, apa yang terjadi? Nah, kita memasangkan ini. Jadi dibuat pita yang baru. Caranya bagaimana membuat pita barunya? Yaitu dengan menambahkan nukleotida. Tadi siapa yang menambahkan nukleotida? Yaitu enzim DNA polimerase 3. Nah, DNA polimerase 3 ini hanya bisa menambahkan nukleotida dalam arah 5, 3. Ya, dalam arah 5, 3.
kita lihat lagi. Therefore, an RNA polymerase, called a primase, constructs an RNA primer, a sequence of about 10 nucleotides complementary to the parent DNA. Oke, kemudian selanjutnya tadi ada satu lagi enzim, yaitu enzim primase. Nah, apa tugas dari enzim primase? Tadi adalah menempelkan RNA primer. Tadi ya, menempelkan RNA primer untuk apa? Untuk memulai membentuk pita yang baru. Itu tugasnya enzim primase. DNA polymerase 3 can then add deoxyribonucleotides to synthesize the new complementary strand of DNA. Nah, ini tadi yang DNA polimerase 3. DNA polimerase 3 itu nanti akan menambahkan nukleotida ya dengan arah 53. Arah 53 itu dilihat dari pita yang baru. Artinya apa? Pita lamanya 35. Nah, pita barunya itu adalah 53. Because the two parent strands of DNA are antiparallel, they are oriented in opposite directions and must therefore be elongated by different mechanisms. The lead Ya, jadi kalau tadi pita satunya adalah 35, kemudian dibaca oleh polimerase 3 ke arah 53. Nah, kalau yang antiparalelnya berarti kebalikannya. Pita lamanya 53, pita barunya adalah 35. Nah, ini cara penambahan nukleotidanya nanti akan berbeda. Coba kita lihat. leading strand elongates toward the replication fork by adding nucleotides continuously to its growing 3' end. In contrast, the lagging strand, which elongates away from the replication fork, is synthesized discontinuously as a series of short segments called Okazaki fragments. Lihat, tadi yang arah 53 ya, untuk pita yang baru itu disebut dengan leading strand. Mengapa leading strand? Karena penambahan nukleotidanya secara kontinu, tidak terputus-putus. Sedangkan yang satunya itu adalah lagging strand. Lagging strand karena penambahan pitanya itu terputus-putus, karena kan polimerase 3 hanya bisa menambahkan arah 53. Sehingga nanti akan terjadi fragmen-fragmen. Nah, fragmen itu yang disebut dengan fragmen Okazaki. When the DNA polymerase 3 reaches the RNA primer on the lagging strand, it is replaced by DNA polymerase 1, which removes the RNA and replaces it with DNA. DNA ligase then attaches and forms phosphodiester bonds. The DNA is further unwound, new primers are made, and DNA polymerase 3 jumps ahead to begin synthesizing another Okazaki fragment. Ya, ini tadi kita lihat ada dua macam enzim lagi, yaitu DNA polimerase 1 dan enzim ligase. Apa tadi fungsinya? DNA polimerase 1 itu mengubah tadi yang rantai RNA yang ditempelkan oleh primase tadi. Primase tadi kan menempelkan RNA primer, padahal ini adalah pitanya pita DNA. Maka kemudian RNA primer ini akan diubah menjadi DNA, rantai DNA oleh enzim DNA polimerase 1. Kemudian ini ada enzim ligase. Apa fungsinya enzim ligase? Kalau saya ingatnya ligase L itu lem. Nah, ngelem apa? Ngelem lubang-lubang pada fragmen Okazaki. Jadi ligase itu adalah menyambung potongan-potongan pada fragmen Okazaki. Ya, ini adalah ligase. For simplicity, DNA polymerase 3 has been depicted as separate units, one acting on the leading strand and the other acting on the lagging strand. The current view of DNA polymerase 3 is that the two subunits function together with the DNA on the lagging strand, folding to allow the dimeric DNA polymerase molecule to replicate both strands of the parental DNA duplex simultaneously.
Proteins other than DNA polymerase III are not shown. Ya, kita ulangi lagi secara utuh, silahkan nanti diperhatikan supaya pemahaman tentang replikasi DNA menjadi utuh sesuai dengan penjelasan saya tadi. The replication of DNA begins at a sequence of nucleotides called the origin of replication. Helicase unwinds the double-stranded DNA helix, and single-strand binding proteins react with the single-stranded regions of the DNA and stabilize it. DNA polymerase III is the major enzyme involved in DNA replication. DNA polymerase III can only add a nucleotide to the 3' end of a pre-existing chain of nucleotides, and it cannot initiate a nucleotide chain. Therefore, an RNA polymerase, called a primase, constructs an RNA primer, a sequence of about 10 nucleotides complementary to the parent DNA. DNA polymerase III can then add deoxyribonucleotides to synthesize the new complementary strand of DNA. Because the two parent strands of DNA are antiparallel, they are oriented in opposite directions and must therefore be elongated by different mechanisms. The leading strand elongates toward the replication fork by adding nucleotides continuously to its growing 3' end. In contrast, the lagging strand, which elongates away from the replication fork, is synthesized discontinuously as a series of short segments called Okazaki fragments. When the DNA polymerase III reaches the RNA primer on the lagging strand, it is replaced by DNA polymerase I, which removes the RNA and replaces it with DNA. DNA ligase then attaches and forms phosphodiester bonds. The DNA is further unwound, new primers are made, and DNA polymerase III jumps ahead to begin synthesizing another Okazaki fragment. For simplicity, DNA polymerase III has been depicted as separate units, one acting on the leading strand and the other acting on the lagging strand. The current view of DNA polymerase III is that the two subunits function together with the DNA on the lagging strand, folding to allow the dimeric DNA polymerase molecule to replicate both strands of the parental DNA duplex simultaneously. Proteins other than DNA polymerase III are not shown. Ya, jadi tadi untuk replikasi DNA itu adalah yang diakui adalah semi konservatif. Tadi tolong diperhatikan ada beberapa enzim yang berperanan, yaitu yang pertama tadi helikase, kemudian dibantu oleh single strand binding protein, kemudian yang kedua adalah enzim primase, yang ketiga adalah DNA polimerase 3, yang keempat DNA polimerase 1, dan yang kelima adalah ligase. Tolong diperhatikan lagi tadi fungsinya untuk apa saja. Nah, itu tadi DNA, maka sekarang kita bicarakan yang RNA, struktur RNA. Struktur RNA itu seperti apa dan apa bedanya dengan DNA? Kalau DNA tadi adalah rantai ganda double helix, maka RNA tersusun atas polinukleotida rantai tunggal. Jadi di sini rantainya tunggal, sama-sama polinukleotida, yaitu tersusun atas nukleotida. Tetapi ada perbedaannya. Di sini nukleotida tersusun atas gula ribosa, fosfat, dan basa nitrogen, sama ya dengan DNA, hanya bedanya pada gulanya. Gulanya kalau DNA itu adalah deoksiribosa, kalau RNA itu adalah ribosa. Jadi kalau deoksiribosa itu ribosa kehilangan satu oksigen gitu ya. Kemudian fosfat dan basa nitrogennya. Basa nitrogennya ada perbedaannya. Di sini kita lihat basa nitrogen tersusun atas purin, yaitu adenin dan guanin, sama ya dengan DNA, adenin dan guanin, dan pirimidinya adalah sitosin dan urasil ya. Kalau pada DNA tadi kan sitosin dan timin
Ya, kalau ini timinnya tidak ada tapi diganti urasil. Jadi kalau ada pertanyaan apa perbedaannya dengan DNA, pada basa nitrogennya adalah pada urasil ini. Timin pada DNA, urasil itu pada RNA. Kemudian RNA merupakan asam nukleat tunggal yang membantu dalam sintesis protein. Jadi dia fungsinya dalam sintesis protein adalah membantu DNA. Kalau DNA itu nanti yang akan mengendalikan sintesis protein. Nah, RNA itu ada 3 macam, yaitu mRNA atau RNA messenger nanti yang akan membawa pesan dari DNA, tRNA atau RNA transfer ini nanti yang akan mengambil asam amino sesuai dengan kode dari mRNA. Kemudian rRNA adalah RNA ribosomal, jadi penyusun dari ribosom. Nah, ini adalah struktur RNA ya. Jadi ini hanya satu saja, ini perbandingannya dengan DNA ya. Kalau ini DNA itu 2 pita double helix gitu. Di sini ada sitosin, guanin, adenin, timin ya. Sedangkan kalau RNA ini hanya satu rantai saja, rantai tunggal, sitosin, guanin, adenin, urasil. Jadi di sini bedanya pada urasil dan timin. Nah, ini struktur dan fungsi RNA. RNAD tadi strukturnya berbentuk linear, panjang bervariasi, fungsinya membawa kodon untuk menentukan jenis asam amino ya. Kodon itu apa? Kodon itu adalah 3 basa nitrogen ya, itu kodon. Jadi basa nitrogen yang dibawa oleh ARND itu adalah kodon. Biasanya bacanya 33 gitu. RNAT itu fungsinya adalah mengangkut asam amino ke ribosom. Ya, nanti ini kita pahami ketika kita membicarakan sintesis protein. RNAR itu belum diketahui, tetapi di sini fungsinya adalah sebagai adaptor atau penyelaras dalam sintesis polipeptida ya. Jadi fungsi dari RNA ini akan kita pahami nanti ketika kita bicara tentang sintesis protein. Kalau kita lihat perbedaan DNA RNA ini terlihat pada tabel berikut ini. Kalau DNA itu rantai ganda, kalau RNA rantai tunggal. Ya, kalau DNA fungsi penurunan sifat dan arsitek sintesis protein. Apa artinya arsitek? Jadi dia yang merancang gitu. Sedangkan RNA itu adalah pelaksana sintesis protein. Jadi dia yang membantu DNA. Kadarnya tidak dipengaruhi oleh sintesis protein gitu ya. Kalau DNA, sedangkan kalau RNA itu dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Ini kita bayangkan saja dalam suatu proyek pembangunan suatu gedung kan, arsiteknya cukup satu saja. Jadi DNA ini tidak dipengaruhi oleh aktivitas dari proyek itu. Ya, sedangkan kalau RNA itu kan pelaksana, maka pelaksana ini kadarnya dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Jadi sebagai pelaksana maka ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas dari proyeknya. Itu bayangannya seperti itu. Kemudian kalau DNA, basa pirimidin terdiri dari timin dan sitosin, sedangkan kalau basa pirimidin pada RNA itu urasil dan sitosin. Jadi bedanya pada urasil dan timin. Komponen gulanya adalah DNA deoksiribosa, sedangkan RNA-nya adalah komponen gulanya adalah ribosa. Ya, itu adalah pertemuan kita hari ini. Jadi tentang struktur fungsi DNA, RNA serta perbedaannya. Minggu depan pertemuan selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan sintesis protein. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.